فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab hari Kamis. Pertemuan yang terakhir bahas tentang sifat hudud. Allah memiliki batasan. Begitu pula dengan arah. Maka telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasanya jika yang dimaksud dengan arah adalah arah atas atau arah ketinggian, maka ini adalah sesuatu yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalil-dalil memang menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditiadakan dan disucikan dari sifat ketinggian, karena dia sendiri yang menetapkan sifat itu untuk dirinya. Kita baca sedikit keterangan dari beliau. Wa in kana yuridu bil hudud al-hududa ghairal makhluqah, dan jika seseorang menginginkan yang dimaksud dengan batas adalah batas yang bukan makhluk, wahiyya jihatul ulu, yaitu arah ketinggian, fahadha thabitun lillahi jalla wa ala wa ta'ala, maka ini adalah sesuatu yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat ketinggian. Sabbihisma rabbikal a'la, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semua dalil-dalil yang seperti itu menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yunazzahu 'anil 'ulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak disucikan dari sifat ketinggian. Li'annahu haqqun, karena itu adalah sifat yang benar. Falaisa hadza min babil hudud, dan ini bukan termasuk membatasi. Kalau kita tetapkan Allah ketinggian, maka kita membatasi Allah di arah atas saja, tidak. Karena Allah sendiri yang menetapkan. Walam min babil jihadil makhluqah, dan ini bukan termasuk dari menetapkan arah yang makhluk. Karena Allah dari dulu memang sudah mensifati dirinya dengan ketinggian sebelum Allah menciptakan arah itu sendiri. Paham ya? Jadi Allah berada di arah ketinggian, arah atas, bukan arah ketinggian yang diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu konsekuensinya nanti Allah mendiami sesuatu yang dia ciptakan. Paham ya? Wal ghayat fiha ijmalun aidan. Dan kalimat ghayah, puncak, ujung, itu juga kalimat yang masih global. Lihat dulu apa yang dimaksud dengan kalimat ghayah, ujung atau puncak, yang mau ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiyya tahtamilu haqqan wa tahtamilu batilah. Kalimat ini mengandung kemungkinan yang benar dan mengandung kemungkinan yang salah. Fa in kana al-murad bil ghayati al-hikmah min khalqil makhluqat, kalau yang dimaksud dengan ghayah, puncak, ujung, itu adalah hikmah dari penciptaan makhluk. Penciptaan ini punya ghayah ini, punya puncak ini. Manusia diciptakan untuk sampai pada puncak beribadah pada Allah. Kalau itu yang dimaksud dengan ghayah, apa itu? Penetapan hikmah dari penciptaan makhluk. Ditetapkan tidak ini? Kalau yang dimaksud dengan kalimat ghayah adalah hikmah dari penciptaan makhluk, ini ditetapkan tidak bagi Allah? Ada hikmahnya tidak? Ada punya ghayah tidak Allah? Punya. Paham? Kok bingung? Bahkan di antara nama Allah itu kan Hakim, yang punya sifat apa? Hikmah.
Kalau ini yang dimaksud dengan kalimat ghoyah, maknanya adalah hikmah dari menciptakan sesuatu, maka ini ada bagi Allah. Ada. Ditetapkan bagi Allah? Ditetapkan. Wa annahu khalaqaha li hikmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu untuk sebuah hikmah. Itu artinya ghoyah. Ghoyah min khalqi al-insan ibadatullah. Ya kan? Puncak yang diinginkan dari penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Itu benar. Kalau maknanya itu, maka itu hak. Fahadha hakun. Maka ini benar. Walakin yuqal hikmah. Tapi lebih bagus dibilang apa? Hikmah. Jangan bilang apa? Goyah. Kenapa? Goyah kalimat yang masih multitafsir. Bisa makna yang benar, bisa makna yang keliru. Maka jangan digunakan sifat itu. La yuqalu goyah. Tidak dikatakan goyah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamnya namanya lamul hikmah. Lam yang menjelaskan apa? Hikmah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk hikmah agar mereka apa? Beribadah kepadaku, kata Allah. Wa in urida bil ghayati al hajah ilal makhluqat. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan ghayah adalah kebutuhan kepada makhluk. Allah punya ghayah, punya tujuan. Apa itu? Hajat kepada makhluk. Saya datang ke Wanto punya ghayah, punya maksud. Apa itu? Hajat maksud. Kalau ini yang dimaksud dengan ghayah, fana'am hadza nafyun sahih. Maka benar, ini adalah penafian yang benar. Benar, ini harus ditiadakan dari Allah karena Allah nggak butuh kepada seorang pun dari makhluk. Ini mana yang batilnya? Kalau yang dimaksud dengan ghayah apa? Hajah. Tapi kalau yang dimaksud dengan ghayah hikmah, benar. Makanya dari kalimat ini kalimat yang ijmal, mujmal. Kalimat yang masih global. Bisa dibawa kepada makna yang benar, bisa dibawa kepada makna yang keliru. Dan ini sikapnya Ahlus Sunnah. Dalam mensikapi sifat-sifat yang seperti itu, kalimat-kalimat yang seperti itu, maka tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Jawabannya harus dirinci. Kalau yang dimaukan dengannya adalah ini, maka ini tetap bagi Allah. Tapi kalau yang dimaukan dengan itu adalah ini, maka ini tidak tetap bagi Allah. Harus kayak gitu. Paham ya? Nggak boleh kamu jawab dengan satu jawaban saja. Nah, karena memang kalimat ghayah, kalimat hudud itu nggak pernah datang penetapannya dan penafiannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya nggak menetapkannya juga tidak menafikannya. Tanya saja maksudnya mau apa dengan makna itu. Gitu. Qala ta'ala wa ma khalaq in urida bil ghayah al hajah ilal makhluk fa na'am hadza nafyun sahih. Wallahu azza wa jalla lam yakhluqil khalqa li hajatihi. Memang betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk untuk hajatnya dia. Bukan karena ada Allah butuh sama kita makanya Allah ciptakan kita, tidak. Wa faqrihi ilaihim, bukan pula karena kefakirannya kepada ciptaannya. Fa innahu ghaniyun 'anil 'alamin, karena dia itu maha tidak butuh dari alam semesta. Paham ya? Nah. Qala rahimahullahu taala wal arkan wal a'dha wal adawat. Apa kalau punya anggota tubuh? Ini kan enggak ditetapkan, tidak dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Fiha ijmalun aidan. Lihat. Ini juga mengandung sifat apa? Ijmal. Global, masih multitafsir. In urida bil arkan wal a'dha wal adawat as-sifatu dzatiyah. Kalau yang dimaukan dengan anggota tubuh itu adalah sifat-sifat zatiyahnya Allah, mithlul wajh wal yadain, seperti wajah dan tangan. Fahadza hakun. Kalau itu maksudnya benar, itu ada wajahnya Allah, ada tangannya Allah. Ya kalau secara umum, apa kalau Allah punya anggota tubuh kayak gitu? Maka jawabannya apa? Ya, dirinci gitu. Kalau yang dimaukan dengan anggota tubuh itu adalah wajah, tangan, dan sifat-sifat zatiyah Allah yang lainnya, maka ditetapkan. Gitu. Fahadza haqqun wa nafihu batil. Dan menafikannya batil. Jadi kalau kamu bilang, enggak, Allah enggak punya anggota tubuh, bisa jadi batil? Bisa jadi salah ucapanmu? Bisa. Oh, berarti Allah enggak punya wajah.
Karena wajah anggota tubuh. Tadi kamu bilang Allah nggak punya anggota. Masuk? Kenapa nggak boleh ditetapkan secara mutlak? Nggak boleh dinafikan secara mutlak. Kalau kamu nafikan secara mutlak, nggak ada itu, mana ada Allah bilang anggota tubuh, kalau dia punya anggota tubuh. Nanti akan digiring kepada makna yang benar. Oh, berarti kamu bilang Allah nggak punya apa? Wajah, oh nggak punya apa? Tangan, sementara dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menetapkan kedua sifat itu bagi diri. Gitu. Wa in urida nafil a'dha allati tusyabihu a'dha al-makhlukin, dan kalau yang diinginkan dengannya adalah penafian anggota tubuh yang menyerupai anggota tubuh makhluk, Allah nggak punya anggota tubuh. Maksudmu anggota tubuh yang menyerupai punya makhluk. Oh ini benar? Ini benar? Benar. Wa adawatil makhlukin, dan anggota dan bagian tubuh makhluk, Wallahu subhanahu munazzahun an dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari itu. Apa itu? Anggota tubuh yang menyerupai milik makhluk. Masuk? Itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan anggota tubuh adalah sifat Allah yang zatiyah, yang tidak serupa dengan makhluk, ditetapkan. Iya. Tapi kalau yang dimaksud dengan anggota tubuh yang menyerupai punya makhluk, maka ini dinafikan. Gitu. Fal ab'ad wal a'dha. Nah, fal hasil anna fihi tafsil, sehingga anggota tubuh kesimpulannya al-hasil itu kesimpulan. Hasil akhirnya, kesimpulannya bahwasanya padanya terdapat tafsil, harus dirinci. Awalan, ini kesimpulannya. Yang pertama, idza urida bidzalika, kalau yang diinginkan dengan itu adalah nafyus sifat az-zatiyah anillahi ta'ala. Kalau yang diinginkannya dengan itu adalah menafikan sifat-sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, minal wajhi wal yadaini, baik berupa wajah maupun tangan, wa ma sabata lahu subhanahu wa ta'ala min sifatihi dzatiyah, dan sifat-sifat dzatiyah Allah yang tetap baginya, fahadza batilun, maka ini adalah batil. Kalau yang diinginkan dengannya menafikan apa? Sifat dzatiyah Allah, maka ini batil. Sanian, yang kedua, amma in urida bidzalika annallaha munazzahun an musyabahati ab'ad al-makhlukin wa a'dha'il makhlukin wa adawatil makhlukin. Adapun jika yang diinginkan dengan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari anggota tubuh dan bagian tubuh yang menyerupai anggota tubuhnya makhluk, fana'am, maka ini benar. Allahu munazzahun an dzalik, bahwasanya Allah disucikan dan dinafikan dari hal itu. Li'annahu la yushbihuhu ahadun min khalqi, karena memang Allah itu tidak ada yang menyerupainya satupun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa la fi sifatihi. Tidak secara zatnya, tidak pula secara nama dan sifat-sifatnya. Alhasil, kesimpulannya adalah anna hadhil alfat, bahwasanya lafaz-lafaz ini, apa itu lafaz-lafaznya? Bahwasanya lafaz-lafaz ini apa saja? Hudud, goyah, a'dha, adawat, arkan. Bahwasanya lafaz-lafaz ini allati saqahal musannifu, yang dibawakan oleh penulis Al-Imam At-Tahawi, fiha ijmalun, dalamnya mengandung sesuatu yang masih mujmal. Kalau beliau kan langsung menafikan. Perhatikan matanya, lihat matanya. Kita mau belajar matan masalahnya. Perhatikan matanya. Apa beliau katakan di matan yang terakhir? Baca Azam. Mau cuman bacanya panjang pendeknya dibenerin. Wakaf-wakafnya. Ulangi.
Loh. Hmm? Hmm. Iya. Beliau menafikan atau menetapkan sekarang? Hah? Beliau secara mutlak menafikan. Dan maha suci Allah, maha tinggi Allah. Dari sifat hudud, goyah, arkan, a'dha, dan adawat. Paham ya? Jadi kurang tepatnya beliau itu di situ. Jadi ini kritikan pertama kita kepada matan ini. Bahwasanya tidak sepantasnya dinafikan secara mutlak. Gitu. Karena kalau hudud dan goyah, itu kalau hudud tadi yang dimaukan dengannya adalah arah atas, maka tidak dinafikan dari Allah. Allah tidak disucikan darinya. Karena itu tetap bagi Allah. Begitu pula dengan goyah. Punya dua makna. Kalau yang dimaukan dengannya hikmah, nggak boleh dinafikan. Karena setiap perbuatan Allah punya hikmah. Begitu pula dengan arkan, a'dha, dan adawat. Kalau yang dimaukan dengan penafian di sini adalah penafian sifat zatiyah Allah. Allah nggak punya wajah, Allah nggak punya tangan, maka nggak benar. Tapi kalau yang dimaukan dengannya adalah penafian keserupaan anggota fisiknya, tubuhnya dengan punya makhluk, maka iya, benar. Disucikan Allah darinya. Paham ya? Jadi ini yang kurang tepatnya. Karena beliau langsung menafikan. Wa ta'ala. Dan maha tinggi Allah dari semua sifat ini. Gitu. Alhasil anna hadhil alfaat allati saqahal musannifu fiha ijmal. Kesimpulannya bahwasanya lafat-lafat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tahawi padanya mengandung sesuatu yang masih multitafsir, masih global. Lakin yuhmal kalamuhu alal haqqi. Tapi, nah, ini husnuzonnya kita kepada Al-Imam At-Tahawi. Akan tetapi, dibawa ucapan beliau itu kepada makna yang benar. Maksud beliau itu mungkin yang dimaksud dengan maha tinggi Allah dari hudud, maksudnya hudud yang makhlukoh. Batas yang diciptakan oleh Allah, arah yang diciptakan oleh Allah. Kan arah Allah yang menciptakan. Kalau itu yang dimaukan, iya betul kalimatnya Al-Imam atau dan itu yang mungkin beliau inginkan. Atau goyah maksudnya adalah apa? Hah? Enggak, yang dinafikan makna yang benar. Ini mau husnuzon kita sama beliau. Adalah mana apa? Hajat. Kalau yang dimaksud dengan adalah Allah nggak punya hajat gitu sama makhluknya. Dan Allah nggak punya anggota tubuh yang menyerupai punya siapa? Makhluk. Itu husnuzonnya kita kepada Al-Imam At-Tahawi. Kan ucapan beliau punya dua kemungkinan. Bawa saja kepada makna yang benar selesai. Gitu. Adapun kita yang sudah belajar ini, ya jangan diikuti karena nanti takutnya orang juga salah apa? Salah tafsir. Nggak semuanya apa? Nggak semuanya membawa ucapan kita kepada makna yang benar. Gitu. Li'annahu rahimahullahu ta'ala min ahli sunnati wal jamaah. Karena kita tahu bahwasanya beliau rahimahullah itu adalah termasuk dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan termasuk prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah adalah menetapkan sifat ketinggian bagi Allah, menafikan hajatnya Allah kepada siapa? Makhluknya. Dan tidak menafikan sifat-sifat zatiyah bagi siapa? Allah. Kita tahu itu prinsipnya. Dan beliau termasuk dari ahlu sunnah wal jamaah. Wali'annahu min a'immatil muhaddisin. Dan dikarenakan beliau adalah termasuk dari para imam ahlul hadis. Fala yumkin an yaqsidal ma'anis sayyi'ah. Maka tidak mungkin untuk beliau memaksudkan makna yang jelek. Paham ya? Ini sikap kita kepada para ulama yang sekilas tergelincir dalam kekeliruan. Dibawa kepada mahmal hasan. Kepada kemungkinan yang baik. Walakinnahu yaqsidul ma'aniyas sahihah, akan tetapi beliau memaksudkan makna-makna yang benar. Walaitahu fassala dzalik, tetap tidak diingkari, tetap diingkari dan seandainya lah beliau merinci hal itu. Tetap diingkari? Tetap, cuman porsinya penekanannya saja. Paham ya? Nah, walaitahu fassala dzalik, dan duhai kiranya beliau merinci hal itu sebagaimana tadi kita merinci. Kalau yang dimaukan dengan ini maka ini benar, kalau yang dimaukan ini maka ini salah gitu. Wa bayyanahu, dan beliau jelaskan walam yujmil hadzal ijmal, dan beliau tidak mengglobalkan dengan pengglobalan seperti ini. Paham ya? Kenapa? Takutnya ucapan beliau nanti dipakai oleh ahlul bid'ah untuk menafikan sifat-sifat zatiyah, untuk menafikan ketinggian Allah, untuk menafikan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Karena semuanya ada lawan-lawannya, itu masalahnya. Dan semuanya ada tokoh-tokohnya yang berpendapat seperti itu. Yang menafikan ketinggian ada, yang menafikan hikmah dari Allah ada, yang menafikan sifat zatiyah, wajah tangan dari Allah ada semua masalahnya kelompok ahlul batilnya. Gitu. Jadi supaya tidak
dipakai ucapan itu oleh mereka, maka seandainya lah beliau itu merinci dan menjelaskan yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya, qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wala tahwihil jihatu sit kasairil mubtada'at, dan beliau tidak dicakup, tidak diliputi oleh arah-arah yang 6. Ini tadi gara-gara membahas tentang apa? Hudud. Beliau tidak dicakup dan diliputi oleh arah yang 6. Arah yang 6 apa saja? Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Udah 6 arah? 6. Kasairil mubtada'at, seperti makhluk-makhluk yang lain. Mubtada, sesuatu yang baru, yang diciptakan. Paham? Kalau suatu yang makhluk, yang diciptakan, itu diliputi oleh satu dari 6 itu? Pasti ada? Pasti. Kalau kalian sekarang arah mana? Depan. Iya kan? Kemudian pohon sawit, ada arahnya bagi kita? Kanan, kiri. Ada ya? Diliputi oleh arah dia. Arah yang 6. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza fihi ijmal. Naqulu hadza fihi ijmal. Kalimat ini juga masih global. In uridal jihatul makhluqah, kalau yang diinginkan dengannya adalah, ini sama pembahasan tentang hudud tadi sebenarnya. Kalau yang diinginkan dengannya adalah arah yang makhluk, arah yang diciptakan oleh Allah, fallahu ta'ala munazzahun an dzalik, maka betul Allah Subhanahu wa taala dinafikan, disucikan dari hal itu. La yahwihi syai'un min makhluqati, maka Allah tidak diliputi dan dicakup oleh sesuatu pun dari makhluknya. Karena nggak mungkin Allah berdiam di makhluknya. Wa in urida jihatul ulu. Kalau yang diinginkan dengan arah adalah arah atas. Wa annahu fawqal makhluqati kulliha. Dan bahwasanya Allah di atas semua makhluk-makhluknya. Fahadha haqqun wa nafihu batil. Maka ini adalah hak dan menafikannya adalah batil. Karena ada ribuan ayat, ribuan dalil yang menetapkan ketinggian siapa? Allah di atas makhluknya. Maka nggak mungkin dinafikan. Gitu. Tapi kalau yang dibawakan dengan arah atas adalah arah atas makhluk atau arah samping makhluk yang diciptakan maksudnya, itu adalah batil. Karena nggak mungkin Allah mendiami siapanya? Makhluknya. Di mana dia sebelum Allah menciptakan makhluknya? Arahnya itu. Gitu. Wala'alla qasdal mu'allif bil jihati sit, dan bisa jadi yang diinginkan oleh penulis dengan arah yang 6 ai al jihatul makhluqah, yaitu arah yang apa? Makhluk, arah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. La jihatul ulu, bukan arah ketinggian. Bukan arah ketinggian. Li'annahu musbitun lil ulu, karena karena beliau sendiri siapa? Al-Imam At-Tahawinya termasuk yang menetapkan sifat apa ini? Ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak mungkin di satu tempat beliau menetapkan ketinggian bagi Allah, sekarang kan di sini beliau menafikan apa? Ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikompromikan. Oh, yang beliau tetapkan itu ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala, sementara arah yang dimaksud di sini adalah yang dinafikan arah yang makhlukah, arah yang diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. La jihatul ulu li'annahu muthbitun lil ulu rahimahullah wa muthbitun lil istiwa, dan karena beliau juga termasuk ulama yang menetapkan sifat apa? Istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullahu taala, baru kemudian beliau bawakan dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul yang dibilang oleh Syekh Fauzan, yang beliau maksudkan itu adalah arah yang diciptakan oleh Allah, bukan arah ketinggian. Buktinya setelahnya beliau bawakan tentang peristiwa apa? Mi'raj. Wal mi'raju haqqun, dan peristiwa Mi'raj itu adalah benar. Dan namanya peristiwa Mi'raj diangkat kemana? Ke langit untuk menerima perintah apa? Sholat. Berarti Allahnya di mana? Di atas. Berarti beliau menetapkan ketinggian Allah dengan peristiwa apa? Mi'raj. Mafhum ya kawan ya? Gitu. Langsung beliau bawakan ini. Waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sungguh telah diisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra itu perjalanan di malam
hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, qala rahimahullahu taala, ma'na al-Isra huwa as-sair lailan. Isra itu maknanya adalah perjalanan di malam hari. Faqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa fi lailatin wahidah. Sungguh telah diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam perjalanan satu malam saja. Usriya bihi Jibril bi amrin minallahi ta'ala. Diisrakan beliau bersama dengan Jibril dengan perintah dari Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, wa hadza min mu'jizati. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, dalam momen penting Allah pakai gelar apa ini untuk nabinya? Gelar hamba. Diperjalankan di malam hari karena perjalanan ibadah di malam hari itu lebih mengena maknanya daripada di siang hari. Banyak perkara yang menyibukkan, banyak perkara yang melalaikan. Nah, wa hadza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna hadhil masafah kana tuqta fi syahrin aw aktsar. Dikarenakan jarak segitu zaman itu dihabiskan dengan waktu 1 bulan atau lebih. Lah sementara Rasul pulang pergi cuma 1 malam. Wa qata'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuhnya hanya dalam 1 malam saja. Wa amal mi'raj, adapun mi'raj fahuwa alah. Mi'raj itu aslinya adalah alat untuk naik. Alatus su'ud, alat untuk naik. Wa arjin, wa araja yakni so'ida. Araja maknanya apa? So'ida, naik. Gitu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilai. Naik malaikat dan ruh. Siapa ruh? Jibril. Dikhususkan penyebutannya. Padahal dia sudah masuk dalam penyebutan apa? Malaikat. Karena keistimewaannya. Naik kepada Allah SWT. Yakni tas'udu. Ta'ruju maknanya apa? Tas'udu. Naik. Fal uruj maknahu su'ud. Uruj maknanya itu naik. Wal mi'raj alatus su'ud allati yas'adu biha au yus'adu biha. Sementara mi'raj itu adalah alat untuk naik. Wakilahuma sabitun lin Nabi SAW. Dan keduanya tetap bagi Nabi SAW. Keduanya maksudnya apa, Akbar? Keduanya tetap bagi Nabi katanya. Keduanya maksudnya apa? Isra dan Mi'raj. Gitu ya penyebutannya ya. Bukan Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Karena itu 2 peristiwa. Fal Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Wa amal Mi'raj faminal ardi ilas sama. Adapun Mi'raj maka dari bumi ke langit. Jadi 1 perjalanan horizontal, 1 perjalanan vertikal. Wa kullu hadza hasala fi lailatin wahidah. Semua ini terjadi dalam 1 malam saja. Usriya bihi ila Baitul Maqdis. Beliau diperjalankan menuju Baitul Maqdis. Wa shalla fihi bil anbiya, dan beliau salat di sana mengimami para nabi yang lainnya. Khilaf dengan para ulama, apakah berangkatnya beliau mengimami atau pulangnya. Nah, yang rajih yang mendekati pulangnya, seperti perpisahan. Nah, karena kalau sudah sholat pas berangkat, pas naik bersama Jibril nggak ditanya-tanya lagi. Ya, kalau kita baca hadisnya, setiap naik 1 langit jumpa dengan para nabi, ya, itu kayak ketemu baru ketemu, diucapkan selamat, marhaban segala macamnya, iya kan? Menunjukkan baru apa? Baru ketemu. Maka nggak cocok kalau kita maknakan sholatnya Nabi dengan para nabi itu sebelum berangkat. Berarti kan habis ketemu. Harusnya di atas nggak ada lagi apa? Sambut-sambutan. Orang barusan apa? Ketemu di mana? Di bawah. Paham ya? Nah, karena semua para nabi yang ditemui di masing-masing langit semuanya mengucapkan selamat kepada Nabi. Seolah-olah kayak baru apa ini? Baru ketemu. Paham ya? Nah, makanya lebih cocok dengan konteksnya kalau Rasul mengimaminya kapan setelah turun. Ya. Semacam perpisahan.
Summa araja bihi ila sama. Kemudian dibawa beliau naik menuju langit. Wajawaza sab'at tibaq dan melewati 7 lapis. Habis 7 lapis langit itu. Makanya sampainya ke Sidratil Muntaha. Pohon sidr, pohon bidara, muntaha. Muntaha itu puncak akhir, batas akhir yang bisa ditempuh oleh siapa? Manusia dari bawah. Oleh makhluk dari bawah cuma bisa sampai mana? Pohon tersebut. Nah, makanya dibilang sidroh muntaha. Ya. Nggak bisa lagi, naik lagi itu nggak bisa. Di atasnya ars, di atasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya dibilang sidrotil muntaha. Apa artinya muntaha? Intiha, selesai, habis sampai situ saja batasnya. Gitu. Batas yang dari bawah bisa naik, cuman sampai sidrotil muntaha. Nah, Rasul sampai situ sudah. Lewat langit yang ketujuh, lewat. Nah, karena di langit yang ketujuh beliau jumpa dengan Ibrahim atau yang keenam. Nah, wa arahullah min ayatihi ma arahu min ayatihil kubra, dan Allah perlihatkan kepada beliau dari ayat-ayatnya apa yang telah Allah tampakkan kepada beliau berupa ayat-ayat yang besar. Summa nazala ilal ardi, kemudian beliau turun ke bumi. Summa ja'a bihi Jibril ilal makanil ladzi usriya bihi minhu fi lailatin wahidah. Kemudian dibawa lagi oleh Jibril ke tempat awal di mana beliau memulai perjalanan hanya dalam satu malam semuanya. Fal Isra madhkurun fi suratil Isra. Peristiwa Isra ini disebutkan dalam surat Al-Isra. Wal Mi'raj madhkurun fi suratin Najm. Sementara Mi'raj itu disebutkan dalam surat An-Najm. Yang di surat Al-Isra apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sementara Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa, yakni Jibril. Dia diajari oleh pemilik kekuatan yang besar. Siapa? Jibril. Zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang tertinggi. Wa hadzal uruj. Itulah mana? Uruj. Ya, ufuk yang tertinggi mana? Atas. Gitu. Summa dana min rabbihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mendekat kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Au anna Jibril dan aminar Rasulullah SAW. Atau makna yang kedua, Jibril yang mendekat kepada Nabi. Ada dua tafsiran. Fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Fal Isra wal Mi'raj haqqun. Maka Isra dan Mi'raj keduanya adalah benar. Wa man angkarahuma wastab'adahuma fahuwa kafirun billahi subhanahu azza wajalla. Barang siapa yang mengingkari keduanya atau menganggapnya agak enggak mungkin, istab'ada itu agak jauh, menganggapnya enggak mungkin, maka dia kafir kepada Allah azza wajalla. Yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka hukumnya kafir. Wa man ta'awwalahuma fahuwa dhallun. Barang siapa yang mentakwilnya maka dia sesat. Iya, itu tapi perjalanan hati. Fisiknya tetap di tempat gitu. Atau mimpi. Nah, barang siapa yang mentakwilnya maka dia sesat. Walam yungkirhu illal musyrikun, dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang musyrik. Yang mengingkari peristiwa Isra siapa? Orang musyrik kan? Nggak percaya. Masa perjalanan sejauh itu ditempuh hanya dalam satu malam? Berarti sama dengan orang musyrikin kalau nggak percaya adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Faman yakulu usriya biruhi duna jasadi. Barang siapa yang mengatakan yang diisrakan itu ruhnya tanpa jasadnya. Au kana dzalika manaman la yaqdha. Atau itu terjadi di alam mimpi bukan di alam sadar. Fahadza dalalun. Maka ini adalah kesesatan. Yang benar bahwasanya beliau diisrakan dan dimi'rajkan dengan ruh dan jasadnya dan dalam keadaan apa? Sadar. Li'anna Allah Ta'ala qal, karena Allah tadi mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya. Namanya abad ruhnya saja atau ruh dan jasad? Ruh dan jasad lah hamba itu. Iya kan? Nah, wal abdu ismun lirruhi wal badan. Sementara abad hamba itu adalah nama untuk ruh dan badan sekaligus. La yuqalu lirruh innaha abdun. Enggak disebut ruh itu hamba, ruhnya saja. Nah, wa kana al-isra fi halil yaqzah, dan Isra itu dilakukan dalam keadaan sadar.
walam yakun manaman, dan bukan sekedar mimpi. Li'annal manam laisa fihi ibrah, karena yang namanya mimpi nggak dianggap. Kalau seandainya mimpi, ya, diingkari tidak oleh orang musyrikin. Hah? Jangan kan cuma sampai Baitul Maqdis, keliling dunia dalam satu malam bisa. Lu bisa, 7 kali bisa. Udah balik ke Indonesia, ke Amerika, ke Arab, bisa. Bisa dalam mimpi 7 kali umroh kamu semalam bisa. Bisa. Percaya orang. Tadi malam aku mimpi 7 kali umroh aku. Betul, habis balik balik lagi aku. Percaya orang. Bisa. Orang kamu bilang apa? Mimpi. Tapi kalau kamu nggak bilang gitu, tadi malam aku umroh, udah balik lagi aku. Kalau sekarang, ya kalau ngomong kamu, percaya orang? Enggak, kalau sekarang orang ngomong enggak. Paham ya? Nah, makanya kemarin itu mereka minta bukti, ya kan? Mereka tanya sama kafilah dagang yang belum nyampe, yang masih di luar daerah mereka. Nah, oh itu masalah bulan terbelah. Apa? Nah, oh disuruh Rasul mensifati apanya? Penggambaran tentang Baitul Maqdis. Nah, karena mereka tahu Rasul nggak pernah ke sana sebelumnya. Jadi akhirnya beliau pun terdiam sampai akhirnya digambarkan oleh Allah di hadapan beliau saat itu. Gitu. Sehingga beliau bisa mensifatinya dengan persis. Nah, barulah ya, percaya mereka? Enggak juga. Sudah ya? Nah, ini kalau seandainya mimpi nggak akan diingkari oleh orang-orang musyrikin. Nah, lebih dari itu pun kalau mimpi bisa. Kullun nas yarawna ru'ya wa yarawna ajaib. Semua orang ya melihat dalam mimpi itu melihat yang ajaib-ajaib. Apa anehnya? Iya kan? Cuman dari Mekah ke Masjidil apa? Haram saja. Dari Mekah ke Baitul Maqdis saja, apa susahnya dalam mimpi? Walaisat khassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan kekhususan untuk Nabi SAW. Apa itu? Keajaiban dalam mimpi. Itu bukan khusus untuk siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun lanjutannya insya Allah Taala akan kita baca nanti pada pertemuan yang berikutnya insya Allah Taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah wa jazakumullahu khairan.